Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya membacakan suatu ilmu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rihab Tasik. Selamat datang di channel saya, Rihab Tasik. Saya berasal dari Tasikmalaya, dan insyaallah di channel ini saya akan memberitahukan atau menyampaikan suatu ilmu yang insya Allah dengan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya doakan kepada kalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam suatu pekerjaan kita, segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akan menceritakan tentang perjalanan Rasulullah SAW. Karena dengan kita menceritakan kisah beliau akan mendatangkan keberkahan jika kita menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW. Bahkan kita akan membentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Pertama, kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Thaif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang Mekah selalu menyakiti, selalu memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat radhiyallahu anhu, kecuali sekelompok kecil orang-orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun mereka belum masuk Islam, termasuk paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Dia termasuk orang yang sangat baik hatinya, meskipun beliau belum masuk Islam. Dia selalu membantu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara berlebih leluasa. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Thaif yang didiami kabilah Saqif yang berjumlah sangat besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Thaif akan menjadi fondasi penyebaran agama Islam. Setibanya di Thaif,
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka mau membantu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamunya. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Orang yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu akan menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong." Itulah yang dikatakan oleh 3 tokoh di kota Taif. Akan tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hati yang begitu teguh, laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, "Tinggalkan segera kota kami. Pergilah kemana yang kamu suka." Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mengganggu, mencaci, dan melempari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, sehingga kedua sendal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkau Tuhanku, kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepada atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridho, tiada daya dan upaya melainkan diri denganmu." Itulah doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah meninggalkan kota Taif. Kemudian Allah SWT, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu."
dan dia mengutus kepada malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai ya Rasulullah, aku akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini sehingga siapa saja yang ditinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Itu kata beliau. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun kita sedikit kesulitan. Namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas kepada kaum Taif tersebut. Alhamdulillah, kisah perjalanan Rasulullah SAW sudah saya bacakan. Mudah-mudahan dengan cerita ini tentang perjalanan Rasulullah SAW dapat mendapat ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf dari saya apabila kata-kata saya kurang lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.